البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus salis wal khamsun ba'dal mi'atain, 253. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ibnu Uyainah an Amr an Jabir bin Zaid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Maimunata kana yaghtasilani min ina'in wahid. Baik. Ini ucapan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW dan Maimunah mereka berdua sering mandi dari satu bejana. Baik. Berarti apa? Oh, ternyata boleh untuk dua orang. Mungkin apa bejananya agak besar dan sebagainya. Atau seperti yang telah dilewati dari hadis Aisyah itu, mungkin apa kurang lebih 2 sok atau 3 sok misalkan untuk 2 orang. Qala Abu Abdillah kana Ibnu Uyainah yaqulu akhiran, dahulu kala Ibnu Uyainah di bagian akhirnya berkata an Ibni Abbas an Maimunah. Baik. Kalau riwayat pertama itu adalah hadis Ibnu Abbas, kalau riwayat kedua hadis Maimunah. Mana yang betul? Kata Imam Bukhari was-sahih ma rawahu Abu Nuaim. Kalau dari sisi sanadnya yang benar adalah riwayat Abu Nuaim, yaitu apa? Hadisnya hadis Ibnu Abbas, tapi itu dari sisi riwayat. Namun dari sisi makna Ibnu Abbas dapat dari siapa? Jelas dari mungkin apa? Dari Maimunah, dari makciknya. Makciknya cerita secara fikih begini-begini kalau mandi dan sebagainya. Ibnu Abbas sepupu dengan Khalid bin Walid. Ah, betul, memang sepupu Khalid bin Walid. Betul. Di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari salah satu guru yang paling tua, yaitu Abu Nuaim. Beliau adalah Fadl bin Dukain, Fadl bin Amr bin Hammad Al-Kufi, siqatun sabtun yaqdhon, terjaga. Ini yang sering disebut-sebut ceritanya itu ya, tatkala dicabar oleh siapa yang mencabar, yang menguji beliau itu Yahya bin Ma'in, maka beliau tidak tertipu. Lalu Yahya bin Ma'in kena sepak sampai keluar dari kedai karena Abu Nuaim punya kedai beliau. Nah, belajarnya di kedai waktu itu. Kena sepak. Marah gurunya dicabar. Tatkala Imam Ahmad mengatakan, saya sudah cakap padamu, jangan engkau menguji dia. Dia mengatakan sepakan beliau lebih saya sukai daripada saya pergi ke Abdul Razak yang di Son'a. Karena apa? Beliau gembira kalau guru saya memang mantap, sehingga tak perlu hadisnya kita ragu-ragu. Cuma ya kena sepak risikonya. Satu negara ini jadi masyhur. Oh jelas, Abu Nuaim terkenal. Oh kalau kena sepak, iya. Cuma apa? Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin fil hadis. Bengang itu. Ya gurunya bengang. Bukan hanya satu, beberapa guru bengang sama beliau. Tapi niatnya baik, biar tahu ini guru ini memang hebat. Cuma gurunya marah dicabar-cabar. Dan Abu Nuaim ini termasuk guru tertuanya Bukhari, karena lewat jalur beliau Imam Bukhari mendapatkan beberapa sulasiat. Antara Bukhari dengan Rasulullah hanya 3 rawi. Di antaranya adalah melalui Abu Nuaim ini. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Kufi, tinggalnya di Makkah. Beliau adalah imam Makkah, namun asalnya Kufah. Ya, Sufyan bin Uyainah, guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya itu. Mungkin terkadang seperti Abu Nuaim mengatakan haddatsana Ibnu Uyainah, mungkin sekedar disingkat. Karena kalau haddatsana Sufyan mungkin orang bingung, oh jangan-jangan apa Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Waqi', karena tiga-tiganya terkenal di masa itu. Nah, makanya kita Ibnu Uyainah ingin cepat aja mungkin. Ini mufassir besar, ahli fikih juga selain muhaddits. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan min babil mubalaghah, apa itu? Laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahabal ilmu minal Hijaz. Kalau bukan karena Malik, Imam Malik yang di Madinah dan Sufyan bin Uyainah yang di Mekah,
niscaya ilmu telah hilang dari Hijaz, karena memang popularitinya kalah di masa itu, nyaris lenyap. Kalah dengan apa? Yang di Mesir, yang di Syam, dan yang di Irak. Di masa itu kan imam-imam besar. Yang di Mesir ma'ruf, siapa itu? Lais bin Sa'ad, Amirul Mukminin fil hadis. Kalau yang di Syam adalah siapa? Al-Auza'i. Kalau yang di Irak itu adalah siapa itu? Ya Sufyan tadi, Sufyan As-Tsauri itu. Nah, makanya hampir hilang populariti ilmu di Hijaz. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan dahulu kala orang Irak menyerang kami dengan apa? Dengan pakaian, yaitu apa? Selalu import dari sana pakaian. Sekarang mereka mengimport kepada kami Sufyan As-Tsauri. Ya, ini lawan besar, lawan yang berat. Baik, Irak berkembang dengan sangat pesat ilmu. Alhamdulillah ada dua imam ini sehingga Hijaz tetap apa? Tetap namanya terjaga istilahnya ya. Orang Irak ini rajin belajar. Oh memang. Jadi Betul. dulu nih peradaban Sebelum itu memang Persia yang menguasai Persia. Raja itu minat dengan ilmu. Memang. Maka Madinah ini namanya ya. Memang apa? Perlu perjuangan masing-masing orang. Mekah dan Madinah perjuangan orang. Mungkin kalau dari sisi budaya barangkali budaya yang sana masalah ilmu lebih kuat barangkali, wallahu a'lam. Nah, kembalinya ke perjuangan masing-masing memang. Meskipun peradaban ini Betul. Jelas dari sisi peradaban Hijaz selama beratus-ratus tahun memang apa? Boleh dikatakan tidak disebut kerajaan-kerajaan besar, justru di tempat yang lain. An Amr, Sufyan bin Uyainah dari Amr adalah Amr bin Dinar Abu Muhammad Al-Kufi. Amr bin Dinar, beliau siqatun sabtun imam. Baik. Sufyan bin Uyainah memang murid terbaik dari Amr bin Dinar. An Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid Abu Sya'sa, ini namanya agak susah ya, Sya'sa. Nama kunyah, nama anaknya itu, anak perempuan. Semula Shin, kemudian Ain, kemudian apa? Sa, Sya'sa. Agak susah. Ya pakai Shin kemudian pakai Sa. Setelah ada Ain, Sya'sa. Wazan fa'la seperti Hasna, Hamra. Nah, ini Jabir bin Zaid, beliau siqah, faqih, beliau mufti. Baik. Setiap kali Al Hasanul Basri berangkat haji, maka Jabir bin Zaid yang beliau tinggal di Basrah, beliau akan apa? Langsung jadi pusat permintaan fatwa. Ini Jabir bin Zaid. Ani bin Abbas, ma'ruf. Memang ini murid Ibnu Abbas, jadi memang hebat juga Jabir bin Zaid. Ibnu Abbas ma'ruf, beliau turjumanul Quran, habrul ummah, bahrul ilm dan sebagainya itu. Ceritanya apa? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah, dan Maimunah bintul Haris, saudari dari siapa? Lubabah bintul Haris. Lubabah bintul Haris adalah ibu dari Ibnu Abbas. Nah, ini Maimunah memang makciknya. Khalid. Nah, Khalid adalah anak dari Lubabah. Lubabah yang mana? Lubabah yang satu lagi. Karena Maimunah punya dua saudari, dua-duanya Lubabah. Iya. Nama adik-adik sama. Iya, betul. Coba ada yang sughra, ada yang kubro. Cuma anak tak hafal. Dohirnya yang ibunya Khalid yang kubro. Umurnya jauh lain antara Khalid dengan Ibnu Abbas jauh. Kana yaghtasilan, sering mereka berdua mandi min ina'in wahid, dari satu bejana. Sekarang apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari? Kenapa masuk dalam bab al-ghusli bis-sa' wa nahwih, mandi dengan satu sok. Jadi isyarat bahwasanya mandinya Nabi itu sangat sederhana, tidak buang air banyak-banyak. Baik, cukup dengan air yang secukupnya, bukan berarti satu bejana satu sok untuk dua orang, tetapi kembali ke hadis Aisyah, yaitu untuk dua orang perlu dua sok sampai 2,5 sok. Tapi intinya memang sederhana, tidak jadi banyak-banyak. Ini terserah, kalau mau lebih boleh, yang penting tidak buang air. Tidak menyanyiakan air. Qala Abu Abdillah, Imam Bukhari mengatakan, karena Ibnu Uyainah yaqulu akhiran, yaitu dalam riwayat yang lain Ibnu Uyainah mengatakan Ani bin Abbas an Maimunah. Jadi
Terang-terangan Ibnu Abbas menukilkan dari Maimunah. Namun dari sisi sanad jelas riwayat pertama memang lebih kuat rawi-rawinya itu. Hanya saja secara makna tak mungkin Ibnu Abbas tengok langsung, tapi diberitahu oleh makciknya. Cara mandi yang di tempat kami begini-begini. Tayyib wa sahih ma rawahu Abu Nuaim. Yang sahih dari sisi periwayatan adalah riwayat Abu Nuaim. Jadi Ibnu Abbas langsung mengatakan Nabi dan Maimunah demikian dan demikian. Tasila ini maksudnya jalan paham. Apa itu? Tasila maksudnya jalan paham. Seringkali, tapi bukan mustahil untuk mandi untuk kesegaran barangkali, atau Nabi ingin mandi Jumat, istrinya juga ingin mandi segar, itu terserah. Tapi seringkali memang kalau masuk dalam kitabul ghusl ini untuk mandi yang wajib memang. Dan apabila dari satu bejana tangan keluar masuk dan sebagainya silih berganti, ini menunjukkan apa itu? Lelaki boleh mandi dari sisa air wanita, wanita boleh mandi dari sisa air mandinya laki-laki tadi. Baik. Menunjukkan hadis yang membicarakan larangan itu sekedar makruh, tidak sampai haram. Buktinya Nabi melakukan itu, mencontohkan itu. Dan dari hadis ini diambil faidah air yang mustakmal itu tetap suci dan menyucikan, karena ini air sedikit, tapi dohirnya air terpercik masuk lagi, biar tidak segera habis air itu. Ternyata masih boleh dipakai untuk bersuci, menunjukkan kata jumhur air mustakmal itu suci dan menyucikan. Yang penting apa? Memang masih berupa air, tidak dicampuri kecap atau apa. Apa kena mengenai kecap masuk, misalkan aja. Ada budaya mandi yang tasilan merupakan budaya Arab jahiliyah bukan? Tidak diketahui, anak tak tahu ya, wallahu alam. Tapi tak masalah mandi dengan istri. Kayak orang aja mandi sama-sama di mana itu, mungkin di air terjun kah, di permandian mana. Ini dengan istri aja tak masalah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Atau kita lanjutkan besok-besok lagi aja ya. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.